Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara semua yang dikasihi dalam Tuhan. Semoga pagi ini kita bangun dengan tubuh yang sehat, hati yang gembira, dan kita berharap hari ini kita ada dalam perlindungan dan kasih Tuhan, dan sepanjang hari ini kita boleh merasa diberkati. Baik Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mengawali hari ini, marilah kita melandasi dengan kebenaran firman Tuhan, dan itu nanti bisa kita jadikan sebagai pedoman di dalam kita beraktivitas hari ini. Baik, satu firman Tuhan akan saya ambil dari Mazmur 107. Mazmur 107 pada ayat yang pertama sampai 9. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyisakan, yang dikumpulkannya dari negeri-negeri, dari timur dan dari barat, dari utara dan dari selatan. Ada orang-orang yang mengembara di padang belantara, jalan ke kota tempat kediaman orang tidak mereka temukan. Mereka lapar dan haus, jiwa mereka lemah lesu di dalam diri mereka. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dilepaskannya mereka dari kecemasan mereka. Dibawanya mereka menempuh jalan yang lurus, sehingga sampai ke kota tempat kediaman orang. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Sebab dipuaskannya jiwa yang dahaga dan jiwa yang lapar, dikenyangkannya dengan kebaikan. Berbahagialah setiap kita yang tidak hanya mau mendengarkan firman Tuhan, tetapi terlebih mau melakukan setiap kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, perikop yang kita baca tadi adalah ungkapan syukur pemazmur bagaimana bangsa Israel telah dibebaskan dari perbudakan di Mesir dan mereka melakukan perjalanan menuju tanah yang dijanjikan Tuhan. Tapi Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau mengingat kembali bagaimana peristiwa perjalanan bangsa Israel ini menuju ke tanah yang dijanjikan Tuhan, itu tidak mudah. Banyak hal yang dialami oleh bangsa Israel, dan mereka melewati padang belantara, padang gurun, dan ini menimbulkan bangsa Israel ini mengeluh. Mereka bersungut-sungut ketika mereka tidak sampai-sampai kepada tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Berbicara tentang padang gurun, kita pasti ingat ya perjalanan bangsa Israel ini. Mereka keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian, dan Tuhan membawa mereka terlebih dahulu kepada pengalaman hidup yang luar biasa, yaitu melewati padang gurun. Nah, kehidupan padang gurun adalah kehidupan yang secara manusia penuh dengan kesulitan, penuh dengan kekurangan, penuh dengan tantangan, penuh dengan penderitaan. Nah, ini yang bangsa Israel ini kadang-kala mereka tidak sanggup untuk menghadapi tantangan yang mereka alami di padang gurun, sehingga apa yang muncul dari mereka adalah komplain, protes, mengeluh. Bapak Ibu Saudara, demikian pula kita. Begitu banyak berkat yang kita terima, begitu banyak pertolongan Tuhan yang kita alami. Tetapi memang ada masa-masa ketika kita mengalami padang gurun dalam kehidupan kita. Kita mengalami kesulitan, kita mengalami itu penderitaan. Pernah nggak kita menyadari bahwa kadang-kadang spontan ketika kita mengalami penderitaan, kesulitan dalam hidup kita, apa yang kita harapkan tidak terjadi dalam kehidupan kita, tidak sesuai dengan apa yang harapan kita. Spontan kita lalu bersungut-sungut, loh, aku
aku sudah melayani Tuhan sedemikian, aku sudah kesana kemari, aku sudah berjuang, aku sudah seperti ini seperti itu, tapi kok ya aku mengalami kesulitan dalam keluargaku, dalam kehidupanku, dalam pekerjaanku. Kalau kita mau merasakan, kalau kita mau menyadari, ternyata keluhan-keluhan spontan itu seringkali muncul dalam kehidupan kita. Banyak orang Kristen yang seperti bangsa Israel ini mengalami banyak pertolongan Tuhan, tapi terus saja ngomel, terus saja bersungut-sungut. Bapak Ibu Saudara, pemazmur mengatakan, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia. Sesungguhnya di dalam banyak pergumulan kehidupan kita, selalu ada pertolongan Tuhan yang Dia berikan kepada kita. Maka mari kita menyadari masing-masing dalam diri kita. Ada kalanya Tuhan mengizinkan kita melewati masa-masa padang gurun. Karena Ia hendak mengajar kepada kita untuk hidup taat dan punya penyerahan diri penuh kepada Tuhan. Sanggupkah kita melewati padang gurun tanpa mengeluh, tanpa bersungut-sungut? Maka niscaya ketika kita menghilangkan keluhan sungut-sungut itu, kita akan enteng melewati masa-masa padang gurun. Kita akan enteng mengatakan, Tuhan, aku bersyukur akan setiap pertolongan Tuhan. Dan rasakan bahwa kehidupan kita boleh menjadi berkat untuk banyak orang. Karena ketika kita tidak mengeluh, ketika kita tidak bersungut-sungut, orang lain akan melihat sukacita itu ada dalam kehidupan kita. Syukur itu ada dalam kehidupan kita dan orang lain akan diberkati. Selamat memasuki hari ini dengan penuh ucapan syukur. Kurangi keluhan Anda, kurangi sungut-sungut Anda, bahkan ketika hidup tidak mudah Bapak Ibu mengalaminya. Selamat berproses, Tuhan memberkati setiap kita, dan biarlah sepanjang hari ini kita boleh diberkati Tuhan dan boleh menjadi berkat dengan setiap sukacita yang kita tebarkan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Sungguh kami mengucap syukur untuk pagi ini Tuhan, firman yang boleh kami dengar, bahwa kami harus selalu mengucap syukur, bahkan dalam segala kondisi keadaan hidup kami senantiasa menaikkan syukur kami. Biarlah kami belajar untuk tidak mudah mengeluh, untuk tidak mudah bersungut-sungut, untuk boleh senantiasa memancarkan kasih Tuhan melalui ucapan lidah bibir kami. Jadi berkat untuk banyak orang melalui setiap apa yang kami katakan, melalui setiap apa yang kami ucapkan, dan nama Tuhan juga boleh semakin dipermuliakan melalui setiap kehidupan kami. Kami siap menyambut hari ini dengan berkat pertolongan dan penyertaan dari Tuhan. Dalam nama Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.